Tidak berani menggunakan obat. Bab 692. Orila terserang flu dan demam tinggi. Seluruh badan Orila pusing dan bahkan tidak tahu di mana dia berada. Orila hanya merasa seolah-olah dia berada di kapal uap dengan suhu beberapa ratus derajat tingginya. Tubuhnya sudah berkeringat di dalam piyama tipis. Air. Untuk waktu yang lama, Orila meneriakkan kata serak. Orila merasa tenggorokannya sangat sakit. Air di dalam tubuh dengan cepat menguap dan ingin minum air. Tetapi Orila sangat lemah dan hanya memiliki sedikit kekuatan. Belum lagi bangun, itu adalah kekuatan untuk bergerak dan meminta bantuan. Dan berjuang untuk sementara waktu, dan Orila akhirnya tertidur. Meskipun bertahun-tahun, para keluarga telah membesarkan Orila dengan baik, berlatih tari, seni bela diri, dan lain-lain sejak usia muda, dan kebugaran fisik Orila tidaklah buruk. Tetapi karena dikeluarkan dari perut ibu sebelum waktunya, dia adalah bayi prematur dan hampir mati tahun itu. Jadi tubuhnya sangat tidak sehat. Biasanya dia adalah anak yang sehat dan tidak bisa diam. Sangat sulit untuk sakit. Ini adalah keadaan yang jarang terjadi selama bertahun-tahun. Tahun sebelumnya, ketika Orila berusia 16 tahun, pergi ke pesta ulang tahun yang diadakan teman-teman sekelasnya. Karena Orila terbasahi sedikit hujan di udara terbuka, dan pulang ke rumah dengan masuk angin. Pada saat itu, ayahnya sangat marah sehingga hampir meruntuhkan klub tempat diadakan ulang tahun. Untungnya, ibunya berpikir rasional dan menasehati ayahnya. Waktu itu Orila sakit dan diam di tempat tidur selama setengah bulan dan tubuhnya lebih baik, merasa sudah berjamur. Oleh karena itu, Orila sangat takut sakit. Pola makan yang sudah sesuai dengan apa yang dikatakan ahli gizi berusaha membuat Orila sehat. Maka ayah dan ibunya tidak perlu khawatir tentang Orila. Tidak tahu berapa lama, Orila merasa seolah-olah telah melalui lingkaran yang tidak ada habisnya. Akhirnya memiliki kesadaran. Kepala Orila masih berat dan tubuhnya sangat panas. Tetapi samar-samar bisa mendengar suara di sekitar. Mereka berbisik. Suara-suara ini sangatlah aneh. Bukan ayah atau ibunya, bukan dari kerabat yang dikenal. Orila mencoba membuka mata dan melihat seorang pria aneh, mengerutkan kening dan berkata, "Nona Tanjaya, kau sangat istimewa. Saya tidak berani memberi obat dengan sembarangan." "Dokter Lee, bukankah Orila demam tinggi? Mengapa kau tidak bisa memberikannya obat?" Rick meminta suara itu, dan suara itu terdengar gugup. Tentu saja gugup. Presiden adalah pria yang meminta Rick untuk merawat Orila. Jatuh sakit di rumahnya. Pada saat ini, Presiden sampai memanggil dokter pribadinya. Tidak bisakah dia gugup? Fisiknya sangat istimewa. Seharusnya mantan dokter itu menggunakan beberapa obat antibodi khusus untuknya. Saya tidak tahu obat apa yang digunakan oleh dokter sebelumnya untuknya. Saya tidak berani bertindak gegabah. Fisik seperti ini relatif jarang. Setelah konsekuensi dari menggunakan obat yang salah tidak dapat dibayangkan akibatnya. Dokter tidak berani menanggungnya. Tetapi jika dia demam tinggi dan demamnya akan naik lagi, demam tinggi itu 40 derajat dan organ-organ yang ada di dalam tubuh akan terbakar. Dokter itu menambahkan, "Pertama-tama, Anda harus menemukan cara untuk menghubungi keluarganya dan biarkan dokter yang bertugas memberitahu saya obat apa yang dulu dia berikan kepadanya." Orila tahu obat antibodi apa yang telah dia gunakan. Mencoba membuka mulutnya dan ingin memberitahu dokter,
Tapi Orila tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. "Liota, apakah kau memiliki informasi kontak keluarga Nona Tanjaya?" Rick memandang Liota yang marah di samping dan melihat bahwa telah mengeluarkan air mata. Liota menyeka air matanya. "Aku tidak tahu informasi kontak keluarga Orila. Aku tidak tahu apa-apa." Liota sangat ingin memukul kepala sendiri. Liota telah bersama Orila selama bertahun-tahun menjadi teman sekelas. Mengapa Liota tidak cukup pintar untuk mencari tahu panggilan telepon dari keluarga Orila? Rick berkata, "Kalau tidak tahu ya sudah, jangan menangis." Rick benar-benar tidak punya cara untuk menghibur adik perempuan yang konyol ini. Ketika tidak tahu harus berbuat apa, telepon di saku celananya berdering. Rick melihat dan terlihat nomor telepon dari kantor presiden. Segera menjawab dengan nada terhormat. "Tuan Presiden." Tidak tahu apa kata presiden di akhir telepon, Rick akhirnya berkata, "Saya tahu. Saya akan segera memberitahu Dr. Lee." Mengenai penggunaan obat antibodi oleh Orila, itu bukan hal yang tepat bagi orang untuk memeriksanya. Tetapi ketika ditemani oleh Miguel, dokter akan memberinya obat antibodi setiap minggu. Setelah Rick memberitahu Dr. Lee tentang berita yang dia dengar dari Tuan Presiden, Dr. Lee tahu bagaimana menggunakan obat tersebut. Setelah memberi Orila suntikan, tidak butuh waktu lama bagi tubuhnya untuk menjadi lebih baik. Tetapi demamnya tidak surut begitu cepat. Demam tinggi hingga 40 derajat. Jika diproses kemudian, sangat mungkin untuk menjadi pneumonia. Tetapi untungnya dokter menggunakan obat antibodi yang Orila gunakan sebelumnya dan mengambil langkah-langkah antipretik dalam waktu. Demam Orila tidak naik lagi, tetapi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Rick tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Kondisi fisik Orila istimewa dan dosis obat tidak bisa digunakan terlalu banyak. Obat hanya bisa membuat Orila menjadi sedikit lebih baik. Kepala Orila masih sakit, tetapi mulutnya masih berkata samar-samar, "Abang Hansel, sangat sulit untuk tumbuh dewasa dan menemukan dirimu." Pada awal Liota menemukan bahwa Orila sakit, berita bahwa dia demam telah menyebar kepada presiden. Sehingga dokter pribadi Dr. Lee akan muncul di rumah keluarga Lin untuk perawatan medis Orila. Pada saat itu, Tuan Presiden sedang menerima tamu asing. Dan tiba-tiba dia mendengar Orila dalam keadaan koma. Jantung presiden berdegup kencang. Rasa sakit menyebar dari jantung ke seluruh tubuhnya. Dan tangan yang tergantung di sisinya dicengkram erat. Selama bertahun-tahun, presiden telah bekerja lebih keras daripada siapapun. Untuk memberi dirinya kekuatan yang cukup melindungi orang-orang yang ingin dilindungi. Namun, apa yang terjadi sekarang? Orila sakit dan tidak sadarkan diri, dan presiden tidak bisa tinggal bersamanya. Itu karena kata-kata Orila bahwa ketika bertemu dengan tamu asing, presiden harus selalu sederhana dan berhati-hati memiliki penampilan. "Tuan Presiden, Anda sedang wawancara dengan tamu asing, dan itu adalah siaran langsung TV. Orang-orang di seluruh negeri mengawasi Anda. Pekerja nasional mendukung Anda karena Anda adalah presiden yang baik yang dapat membuat mereka melihat harapan. Karena itu, warga negara memiliki harapan yang lebih tinggi untuk Anda." Sebagai seorang diplomat yang baik dan orang yang paling dapat dipercaya di sekitar presiden, Rico mempesona dan mengingatkan presidennya.